Bayangkan diri Anda berdiri di persimpangan Wall Street pada suatu pagi di bulan September tahun 2026. Langit masih biru, biru yang menyakitkan, namun udara di bawah deretan balok beton bertulang kental dengan keheningan yang mencekam. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan calo yang memainkan ponsel dengan panik seperti di film hitam putih tahun 1929. Runtuhnya kerajaan keuangan modern dimulai bukan dengan sebuah ledakan, namun dengan desahan di layar Bloomberg yang bersinar tidak selaras di menara-menara pencakar langit. Angka merah mulai berkedip. Itu tidak jatuh secara vertikal, tetapi mengeluarkan darah perlahan. Ini seperti detak jantung pasien kanker stadium akhir yang berangsur-angsur sekarat setelah lama sakit. Di luar rumah, orang-orang masih sibuk dengan Instagram di tangan mereka, menjelajahi TikTok, dan masih berdebat tentang bintang-bintang hiburan, sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah kaki mereka, lempeng-lempeng litosfer perekonomian global sedang terkoyak oleh retakan bawah tanah yang mematikan. The financial world is whispering at them, the Great Recession of 2026. A cruel scenario where the proudest masks of aristocracy, from flashy penthouses overlooking Central Park to the chodes of the tech world on worshipped like gods, all turn to dust. Many leading economic experts, who usually appear on TV with optimistic smiles, are now whispering in close meetings that 2026 will be more severe than the Great Depression of 1929 and the 2008 financial tsunami combined. Mengapa? Karena kali ini, monster itu tidak hanya menyerang kantong uang, namun menyerang keyakinan itu sendiri, mata uang terakhir masyarakat manusia yang tersisa. Di tengah permainan kartu yang menyedihkan di tahun yang terburu-buru, ketika dunia berada di tempat di mana terdapat kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. AI bukan lagi teknologi masa depan, dan mereka yang mengetahui cara menggunakan AI kini dapat bekerja lebih cepat, lebih produktif, dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau merencanakan strategi. Namun pelajar perlu meringkas dokumen, usaha kecil perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND di swathian.com, solusi cepat, tanpa personalisasi, tanpa embel-embel tetapi tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Kunjungi swathian.com untuk memesan dan menerima dukungan instalasi langsung. Momok, kurva hasil. Di kalangan elit keuangan, ada nabi yang tidak pernah berbohong, namun tragisnya, mereka sering diabaikan oleh orang-orang yang mabuk darah. Yang paling menakutkan dan terdingin disebut kurva hasil terbalik. Bayangkan mekanisme ini, sesederhana bernapas. Dalam dunia yang normal dan waras, jika Anda meminjamkan uang kepada pemerintah selama 10 tahun, yaitu membeli obligasi jangka panjang, Anda akan menerima tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan jika Anda hanya meminjamkan selama 2 tahun. Ini adalah imbalan atas kesabaran dan risiko waktu. Namun, ketika kurva ini terbalik, yang berarti suku bunga jangka pendek melonjak lebih tinggi daripada jangka panjang, saat itulah uang pintar berteriak panik, masa depan terlalu berisiko. Saya tidak peduli dengan hari esok, saya ingin uang tunai sekarang. Selama 75 tahun terakhir, indikator ini tidak pernah salah. Setiap kali kurva berbalik dan kembali normal, resesi dahsyat akan terjadi 3 hingga 12 bulan kemudian. Itu setepat jam kematian yang menghitung mundur. Dan pada akhir tahun 2025, jam itu membunyikan bel terakhirnya. Kurva kembali positif. Politisi dan Federal Reserve, Fed, mencoba meyakinkan orang banyak dengan istilah-istilah indah seperti soft landing, tetapi angka matematika tidak tahu bagaimana cara merayu orang. Mereka menghitung mundur ke G. Seruan minta tolong dari lapisan bawah sosial. Sebelum api merembet ke menara gading elit, api selalu bermula dari ruang bawah tanah masyarakat yang lembab. Tanda paling jelas dari badai di tahun 2026 tidak terletak pada laporan keuangan Apple atau Microsoft yang indah, namun pada banyak mobil tua di pinggiran kota Amerika. 2 perusahaan pemberi pinjaman subprime yang berspesialisasi dalam melayani pinjaman mobil di AS diam-diam menyatakan kebangkrutan pada pertengahan tahun 2025. Ini bukanlah masalah kecil. Itu adalah kenari di tambang batu bara. Ketika pekerja biasa, yang bergantung pada kartu kredit dan pinjaman cicilan, telah kehabisan kemampuan mereka untuk membayar mobil, satu-satunya cara mereka mencari nafkah itu berarti fondasi konsumsi sudah busuk dari dalam. Dalam konteks ini, The Fed diam-diam menyuntikkan dana sebesar $125 miliar ke pasar melalui perangkat teknis yang rumit untuk menyelamatkan likuiditas sistem perbankan. Aksi rahasia ini mengingatkan kita pada hari-hari kelam tahun 2008 sebelum Lehman Brothers bangkrut. Wall Street menyebutnya penyesuaian teknis, tetapi orang yang berpengetahuan menyebutnya resusitasi darurat. Pasien ekonomi hampir berhenti bernapas dan para dokter berusaha mati-matian untuk menstimulasi jantungnya untuk menyembunyikan kondisi sebenarnya dari publik. Keheningan para hiu dan benteng Warren Buffett. Sementara kerumunan investor retail, investor F0, masih dimabukkan dengan impian menjadi kaya dengan cepat dari cryptocurrency dan kandel ungu hijau, raksasa lautan keuangan sebenarnya sudah mulai bergerak. Dan langkah mereka hanya satu, mundur ke benteng. Warren Buffett, predator paling sabar dalam sejarah,
orang bijak dari Omaha, tidak menjadi legenda berkat prediksi pasar merah dan hijau setiap hari, namun berkat kemampuannya mencium darah dari jarak ribuan mil. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, konglomeratnya Berkshire Hathaway melakukan sesuatu yang akan membuat banyak orang yang tidak berpengalaman tertawa, menjualnya tanpa ampun. Dia menjual ratusan juta saham Apple, anak kesayangannya yang mendatangkan keuntungan besar. Dia benar-benar menghilangkan kode-kode perbankan utama. Hasilnya, ia mengelola sejumlah besar uang tunai dan surat berharga senilai 325 miliar dolar, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perusahaan. Mengapa seorang investor hebat mau memegang uang tunai, sebuah aset yang dianggap sampah pada masa inflasi? Jawabannya sederhana dan dingin, dia menunggu. Buffett tidak takut inflasi akan mengikis uangnya. Dia takut akan jatuhnya penilaian aset lebih cepat daripada tingkat kehilangan nilai uang. Ia bagaikan buaya tua yang tergeletak diam di tepian sungai, matanya setengah terpejam, tak menghiraukan kijang-kijang muda yang menari-nari di permukaan air. Dia tahu bahwa ketika air pasang surut, ketika kepanikan merajalela, dialah satu-satunya orang yang memiliki amunisi, uang tunai yang paling kuat untuk mengambil alih dunia dengan harga murah. Dia tidak menunggu resesi, dia menunggu kehancuran total. BlackRock dan mesin Aladdin, pergerakan para dewa. Jika Buffett adalah buaya alam, maka BlackRock adalah monster mekanis di era digital. Sistem superkomputer Aladdin milik Larry Fink dan BlackRock mengelola aliran modal yang lebih besar daripada PDB setiap negara di dunia, kecuali AS dan Tiongkok. Namun langkah BlackRock baru-baru ini bukanlah serangan terhadap aset keuangan virtual, melainkan migrasi massal ke aset nyata. Mereka mengakuisisi perusahaan infrastruktur energi dan juga membeli lingkungan sewaan. Mereka diam-diam mengalihkan portofolio investasinya dari kertas ke tanah, beton, dan baja. Mereka memahami bahwa pada pertandingan tahun 2026 mendatang, pemenangnya bukanlah orang yang menghasilkan uang paling banyak, melainkan orang yang memegang materi yang tidak dapat dicetak lagi. Mundurnya kelompok hiu menciptakan kesenjangan likuiditas yang sangat besar. Ketika mereka pergi, siapa yang akan membeli kembali tumpukan saham Anda yang berharga mahal? Saat pasar ambruk, tidak ada seorang pun di sana. Anda akan ditinggalkan sendirian di kapal karam. Badai yang sempurna, pertemuan tiga gelembung kematian. Berbeda dengan tahun 1929, yang hanya merupakan gelembung saham, atau tahun 2008, yang hanya merupakan gelembung real estate perumahan, tahun 2026 adalah fenomena astronomi yang langka di dunia keuangan, konvergensi yang mengerikan dari ketiga faktor tersebut. Ini badai yang sempurna. Gelembung pertama, saham, raksasa di kaki tanah liat. Indeks S&P 500 berada pada puncak bersejarah, namun merupakan puncak yang sepi dan berbahaya. Pasarnya ditarik hampir seluruhnya oleh 7 raksasa teknologi. Keseluruhan keyakinan ekonomi AS bergantung pada satu skenario, keuntungan dari kecerdasan buatan, AI. Namun penilaian PE jauh melampaui kenyataan, mencapai tingkat gelembung.com pada tahun 2000. Pasar menilai perusahaan seolah-olah tidak akan pernah ada resesi, seolah-olah pohon akan tumbuh selamanya. Hanya satu laporan keuangan yang lemah, kesalahan Nvidia atau Microsoft, atau skandal hukum tentang AI, akan memicu efek domino. Jika tiangnya patah maka atapnya akan roboh. Diversifikasi sebesar apapun tidak akan menyelamatkan portofolio Anda ketika semuanya dinilai terlalu tinggi. Gelembung kedua, real estate komersial, sebuah bom waktu yang meledak di jantung kota. Mari kita lihat gedung perkantoran pencakar langit di San Francisco, Chicago atau New York. Di luar pasar masih berkilauan kaca, namun di dalamnya ada kehampaan yang mengerikan. Itu adalah kuburan beton di mana ratusan miliar dolar dikuburkan. Ini adalah jebakan yang mematikan. Investor meminjam uang untuk membeli bangunan ketika tingkat suku bunga hanya 2 hingga 3%. Sekarang, pinjaman tersebut telah jatuh tempo, karena jangka waktu pinjaman komersial biasanya pendek, sekitar 5 tahun, dan mereka harus melakukan pembiayaan kembali dengan tingkat bunga 7 hingga 9%. Sementara itu, pendapatan sewa menurun drastis akibat tren bekerja jarak jauh, work from home. Beban bunga meningkat 3 kali lipat, pendapatan berkurang setengahnya. Masalah ini tidak ada solusinya. Hasilnya adalah rantai default. Ratusan bank lokal di AS menahan tumpukan utang buruk ini seperti memegang granat yang pinnya dilepas. Ketika pemilik gedung mengembalikan kunci banknya, sistem perbankan kelas menengah AS akan runtuh seperti domino. Gelembung ketiga, obligasi pemerintah, surga telah terbakar. Hal yang paling menakutkan di tahun 2026 adalah tidak ada lagi tempat berlindung yang aman. Dulu, ketika saham ambruk, uang akan mengalir ke obligasi pemerintah AS karena dianggap bebas risiko. Namun kini, utang publik AS telah melampaui 36.000 miliar dolar dan dengan cepat mendekati 40.000 miliar dolar. Setiap 100 hari, AS meminjam tambahan 1.000 miliar dolar, bukan untuk investasi namun hanya untuk membayar bunga utang lama. Investor asing seperti Tiongkok, Jepang, dan Arab Saudi diam-diam menjual obligasi AS pasokan melebihi permintaan sehingga menyebabkan harga obligasi anjlok.
Dana pensiun yang selama ini mengandalkan obligasi sebagai tabungan pensiun teraman, tiba-tiba asetnya menguap di depan mata. Perbandingan sejarah, penderitaan masyarakat. Untuk memahami tingkat kebrutalannya, mari kita masukkan tahun 2026 ke dalam skala sejarah. Pada tahun 1929, depresi hebat menghantam perut, orang-orang kelaparan, mengantri untuk mendapatkan sup gratis, tetapi pada saat itu hanya 10% penduduk Amerika yang bermain di pasar saham. Kepedihan ini terkonsentrasi pada para taipan, kemudian menyebar melalui pengangguran. Pertanian masih menjadi tumpuan. Pada tahun 2008, krisis keuangan melanda, masyarakat kehilangan rumah, bank kehilangan likuiditas, namun pemerintah masih mempunyai ruang untuk mencetak uang bantuan. Pada tahun 2026, reset komprehensif akan terjadi di masa depan. Saat ini, 60% orang Amerika mempunyai uang di pasar keuangan melalui dana pensiun. Keruntuhan pasar ini tidak hanya membuat orang-orang kaya menangis, namun juga menghapuskan dana pensiun-pensiunan guru di Ohio, menghapuskan biaya kuliah anak-anak di Texas, dan menghapus ketenangan pikiran seluruh kelas menengah. Tidak beredar lagi, langsung masuk ke kantong masing-masing rumah tangga. Kepercayaan konsumen, kekuatan pendorong yang menyumbang 70% PDB AS akan hilang dalam semalam. Ketika orang Amerika berhenti belanja, pabrik-pabrik di Tiongkok, Vietnam, dan Jerman juga akan berhenti beroperasi. Ini adalah keruntuhan global. Tangan petugas pemadam kebakaran terikat, dilema The Fed. Dalam film-film bencana Hollywood, selalu ada momen radikal ketika presiden bertanya, senjata apa yang tersisa? Dan Jenderal Angkatan Darat akan menundukkan kepalanya dan menjawab, Tuan, kami telah menghabiskan semua amunisi kami. Hal ini persis seperti yang terjadi pada Bank Sentral AS, Fed, dan pemerintah AS pada tahun 2026. Pada krisis-krisis sebelumnya, mereka mempunyai dua senjata ajaib untuk menyelamatkan dunia. Yang pertama adalah menurunkan suku bunga hingga 0% untuk menstimulasi pinjaman. Yang kedua adalah mencetak uang tanpa cadangan, QE, untuk membanjiri pasar dengan likuiditas. Namun kali ini, mereka menghadapi monster hibrida yang belum pernah terjadi sebelumnya, stagflasi. Resesi ekonomi memerlukan suntikan uang, namun inflasi yang terus-menerus juga memerlukan pengetatan moneter. Jika The Fed menurunkan suku bunga dan mencetak uang untuk menyelamatkan saham dan real estate, inflasi akan meledak hingga 10 hingga 15%. Harga roti dan bensin akan meroket, membunuh masyarakat miskin dan menyebabkan kerusuhan sosial dan penjarahan di jalanan. USD akan kehilangan nilainya dan mengancam hegemoni globalnya. Jika The Fed mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk mematikan inflasi, perekonomian akan membeku sepenuhnya, dunia usaha akan bangkrut, dan tingkat pengangguran akan meningkat hingga 2 digit. Mereka terjebak di tengah. Anggaran federal berada dalam defisit besar dan tidak dapat lagi meluncurkan paket stimulus triliunan dolar seperti pada masa pandemi COVID-19. Tangan tak terlihat, pasar akan dipaksa untuk menghukum pemborosan di masa lalu dengan pembersihan yang menyakitkan. Kali ini tidak ada lagi pahlawan yang menyelamatkan dunia, mereka juga debitur besar yang dikejar kreditor. Mekanisme runtuhnya, efek domino digital. Pasar keuangan modern bukan lagi tempat di mana orang-orang berjas berteriak, membeli, dan menjual. Ini seperti sistem kabel listrik kusut yang direndam dalam tangki bensin raksasa. Semuanya saling berhubungan. Keruntuhan pada tahun 2026 akan terjadi dengan kecepatan cahaya, jauh lebih cepat dibandingkan tahun 1929 atau 2008. Berkat teknologi, perdagangan algoritmik frekuensi tinggi, ETF, dan derivatif dengan leverage tinggi, semuanya bekerja dengan dingin dan otomatis. Bayangkan skenario mengerikan dalam 24 jam pertama. Pada pukul 9.30 pagi, dana investasi besar atau ban menengah menyatakan hilangnya likuiditas karena gagal bayar real estate komersial. Berita itu menyebar. Pada pukul 10 pagi, algoritma AI mengidentifikasi risiko dan secara otomatis memicu perintah jual di seluruh pasar untuk mengurangi kerugian. Tidak ada emosi, tidak ada keraguan. Pada jam 11, ketika harga turun terlalu cepat, margin call dipicu secara massal. Investor dengan leverage terpaksa menjual apapun yang memiliki likuiditas, termasuk emas, Bitcoin, atau saham bagus, untuk memberi kompensasi kepada broker. Pada jam 12 siang, dana ETF yang menampung triliunan dolar masyarakat harus menjual sekeranjang saham untuk membayar orang-orang yang telah menarik modal secara besar-besaran. Pada jam 1 siang, likuiditas menguap sepenuhnya. Penjual mendorong harga tetapi pembeli dibiarkan kosong. Harga jatuh bebas tanpa henti. Saat itulah, uang tunai adalah raja, menunjukkan nilai yang paling jelas. Uang tunai adalah raja bukan karena menguntungkan, tetapi karena uang tunai adalah satu-satunya hal yang tidak memerlukan mitra untuk bisa hidup. Dalam kepanikan, masyarakat tidak lagi peduli dengan pengembalian modal, mereka hanya berdoa untuk pengembalian modal. Fajar atau terbenamnya era baru? Tidak ada yang mengetahui secara pasti tanggal dan waktu balon tersebut akan meledak. Bisa saja terjadi pagi hari yang gerimis di bulan September atau matahari terbenam yang merah di bulan Oktober 2026.
Namun langit perekonomian telah berubah menjadi abu-abu dan hembusan angin kematian mulai bersiul melalui jendela-jendela Wall Street. Krisis tahun 2026, jika skenario terburuknya terjadi, bukan sekadar siklus penurunan yang normal seperti yang kita ketahui. Hal ini tampak seperti Great Reset, pembentukan kembali tatanan keuangan global. Hal ini akan menghilangkan bisnis zombie yang hanya bertahan dengan arus kas murah selama dekade terakhir. Ini akan menghukum investor serakah yang menggunakan leverage berlebihan. Hal ini akan menghasilkan redistribusi kekayaan terbesar dalam sejarah. Uang akan mengalir dari pemegang kertas seperti saham, obligasi, dan mata uang fiat ke pemegang nilai real, aset real dan kapasitas produktif inti. Bagi mereka yang waspada dan mempersiapkan diri dengan cermat, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membeli kembali aset-aset berharga dunia dengan harga yang sangat murah, seperti halnya Warren Buffett yang dengan sabar menunggu dalam penyergapan. Namun bagi sebagian besar masyarakat yang tertidur dalam kemenangan, ini akan menjadi pelajaran yang kejam, sebuah pelajaran yang kejam tentang hukum penawaran dan permintaan serta nilai uang yang sebenarnya. Sejarah tidak pernah terulang kata demi kata, namun selalu memiliki sajak yang sangat mirip. Dan musik yang diputar di Cakrawala pada tahun 2026 terdengar seperti sebuah tuntutan bagi era uang murah. Saat air surut, kita akan tahu siapa yang tidak memakai celana. Dan sepertinya seluruh lautan bersiap untuk mengalir hingga tetes air terakhir. Sudahkah Anda mempersiapkan pelampung hidup Anda sendiri?